cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Seringkali kita menyanyikan lagu ini kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sering kan nyanyi lagu itu? Atau mungkin kamu pernah mendengar lagu ini? Aku mengasihi-Mu Yesus. Tapi benar nggak kamu mengasihi Yesus dengan sepenuhnya? Mengasihi Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia ketika makan bersama dengan murid-muridnya, perjamuan itu, waktu perjamuan terakhir itu, dia bilang sama muridnya, dia tanya sama si Petrus kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi? Mungkin pertanyaan itu akan diulang Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada pada posisi Petrus, apa jawabanmu? Coba renungkan kalau Bapak Ibu mendengar video ini. Posisikan diri Bapak Ibu Saudara dalam posisi Petrus ketika perjamuan terakhir itu. Dan ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihiku? Apa jawabanmu? Apakah jawabanmu sama seperti Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tidak cukup satu kali dia bertanya pada Petrus. Dia bertanya sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku tidak bisa bayangkan kalau seandainya aku yang ada di posisi Petrus. Apakah sanggup aku mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau? Apakah mampu aku mengatakan, Yesus, aku mengasihi engkau? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ini sangat berat pertanyaan ini, yang bukan Tuhan lontarkan kepada Petrus aja. Tidak. Tuhan lontarkan pertanyaan ini buat kita semua. Hai kamu, si A, si B, si C, etc. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah sudah ada jawabanmu? Apakah kau mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan itu seperti Petrus? Karena Petrus ketika mengatakan, ya aku mengasihi engkau Tuhan, di situ dia ada mengambil satu keputusan yang sangat besar. Dia harus melepaskan seluruh kedagingannya. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia lakukan perintah Tuhan sampai di akhir hidupnya. Bahkan kematiannya begitu tragis, karena dia harus disalibkan. Disalibkan, dia tidak minta harus salib seperti Tuhan Yesus. Enggak. Dia bilang, aku tidak layak disalibkan seperti Yesus.
salibkan aku terbalik. Apa salah Petrus? Coba. Jangan kira kamu aman-aman saja. Ada yang saya harus ngomong, tapi saya tidak berani ngomong. Hikmat itu Tuhan berikan buat aku, tapi tiba-tiba Tuhan menutup mulutku. Jangan ngomong. Untuk keamananku juga. Tidak mudah menjadi murid Yesus. Tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Apakah kita siap di penjara seperti Rasul Paulus, bolak-balik di penjara, bolak-balik dihukum, bahkan harus diasingkan, dibuang ke Pulau Patmos, menghadapi ganasnya lautan, badai di tengah laut yang nyaris mati beberapa kali. Apakah kita sanggup seperti mereka? Apakah kita bisa menjadi murid-murid Yesus sekarang? Padahal Tuhan mau kita saat inilah bergerak seperti murid-murid Yesus pertama kali. Seperti mereka pergerakannya. Sanggup nggak kita? Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Menjadi murid Yesus itu sangat berat di zaman sekarang. Apalagi di Indonesia. Tidak mudah, begitu besar tantangannya. Jangan kamu nyanyikan, "Aku mengasihi engkau Yesus," kalau kau tidak melakukan perintahnya. Kalau kau tidak mengasihi dia sungguh-sungguh, percuma kau nyanyikan lagu itu, hanya sekedar di mulutmu aja. Nyanyikan lagu itu dan resapi kata-katanya, syairnya itu rasakan. Sebenarnya Tuhan itu menunggu kita punya reaksi positif. Ada nggak reaksi positif dari setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan? Apakah kita bersedia menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Apakah kita mau melakukan perintahnya? Atau kita berkurung aja di bawah rumah untuk mencari keamanan diri kita sendiri? Yang penting saya sudah percaya Yesus, sudah. Saya tidak mau mengambil resiko. Percuma kamu menjadi carang yang tidak berbuah. Karena carang yang tidak berbuah akan dipotong dan dimasukkan, dibuang ke dalam api. Coba kamu nyanyikan kembali lagu tadi. Resapi syairnya. Rasakan sampai rasakan hadirat Tuhan. Minta urapan Tuhan agar kamu pun berani menjadi Petrus, berani menjadi Paulus untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Gak ada korban apapun yang Tuhan minta dari kita. Tuhan hanya minta kita menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih, untuk bertumbuh dan berbuah. Mungkin kita bisa bertumbuh dan berbuah, orang lain yang panen, gak apa-apa. Tapi kita mau menjadi alat Tuhan,
menaburkan benih-benih itu, benih-benih firman Tuhan. Kadang kita banyak sekali orang alasan begini, aduh mam, aku ini kan gak pinter, sekolahku cuman SD, atau aku cuma sekolah SMP, aku gak bisa bicara mam. Banyak sekali alasan dari kita semua. Banyak alasan, terlalu banyak alasan. Tapi saya mau bertanya, apakah pertama kali ketika Tuhan memilih murid-muridnya itu, Tuhan memilih orang yang berpendidikan, orang yang pintar-pintar? Enggak, dari semua muridnya orang yang berpendidikan hanya Lukas sebagai seorang dokter, seorang tabib. Tuhan tuh mau kita punya hati, respon positif dari hati kita untuk, ya Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau jadi alatmu Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan mau respon positif kita. Segala kekurangan kita, Tuhan yang akan tambahkan. Percayalah. Saya dulu juga bukan menjadi seperti seorang Nelinda yang seperti sekarang. Memang saya akui, saya pandai berbicara, saya pandai berpidato. Betul, dari kecil memang saya sudah seperti begitu. Tapi saya tidak sangka Tuhan mau pakai saya seperti begini. Yang satu yang saya ingat sampai saat ini, saya hanya minta Tuhan, Tuhan, pakailah aku untuk jadi alat. Tuhan, urapi aku lebih lagi. Pakailah sisa hidupku ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan itu kan menerisik hati kita. Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Kalau Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, Tuhan yang paling tahu apa yang pantas Dia berikan buat kita. Asal kita punya respon hati yang positif, Dia akan berikan. Percaya. Kalau memang kamu tuh orangnya pemberani, Dia akan tambahkan karunia itu. Saya percaya bahwa untuk menjadi seorang pendoa pelepasan, karena untuk menjadi seorang pendoa pelepasan tuh gak boleh takut setan, harus berani sama setan, taklukkan dia dalam nama Yesus. Orang yang takut setan sekalipun, ketika dia berseru dalam nama Yesus, saat itu juga proteksi Tuhan turun atasnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu. Saya ingat pertama kali saya dilatih Roh Kudus untuk menjadi pendoa pelepasan. Saya baru masuk di gereja Santa Fatima. Itu baru, dan itu sudah hampir 2 tahun dan kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Saya ingat banget 1 tahun 8 bulan itu saya sudah ke gereja karismatik juga, salah satu gereja di kota saya. Tiba-tiba saya dibawa dalam satu situasi yang genting banget menurut saya, yang akan saya ceritakan lain waktu. Tapi Tuhan mau respon kita. Sungguh-sungguhkah kita mengasihi Dia? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, lakukan perintahnya. Jangan takut, karena Dia bilang, Dia berfirman bahwa Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Perintah yang wajib buat kita. Pergilah,
jadikanlah seluruh bangsa muridmu, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Wow, keren. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah sempat nonton video ini, tolong bantu share video ini, karena TikTok itu sekarang banyak video saya yang tidak boleh disebarkan. Jadi mereka ada yang di take down segala. Hanya bicara tentang amanat aku langsung di take down. Saya yakin dan percaya bahwa TikTok ini, di belakang TikTok ada Antichrist di belakang dari TikTok. Antikristus melarang, bahkan menekan kita untuk tidak menyampaikan kebenaran ini. Dan TikTok salah satunya. Coba lihat, homoseksual bertebaran di TikTok, di FYP kita. Lesbian bertebaran. Penyimpangan seksual boleh bertebaran di FYP TikTok kita. Tapi soal amanat agung, dia take down. Orang yang di belakang TikTok ini di Indonesia adalah Antichrist. Tolong sebarkan video ini. Kalau di YouTube masih lebih aman. Kesaksian kita masih aman di YouTube. Di TikTok bahaya. Kalau ngomong soal ini, saya yakin dan percaya di video ini tidak bisa disebarkan. Bahkan saya promosi sekalipun, walaupun saya bayar, tidak disebarkan. Kadang-kadang saya harus pakai uang untuk membayar supaya bisa disebarkan gitu. Walaupun saya bayar, tidak diizinkan keluar, tidak dirilis. Bahkan ada yang di take down. Karena saya berbicara keras untuk kebenaran ini. Tuhan menanti respon positifmu. Pak, gunakan jarimu, share video ini ke banyak orang. Kalau nggak ditemukan di TikTok, ada di YouTube. Share dari YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang merasa mengasihi Yesus. Lakukan ini. Yang paling aman ada di YouTube. Share dari YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.